with Papuans is another level sebenarnya. Kita nggak bisa make approach yang secara common kita lakukan di Jakarta, di kota-kota besar gitu kan, dengan Papuans. Ketika datang di sana, mereka kan tahu kalau kamu datang dengan misi yang with your heart, with your full heart gitu. Tentunya kamu cuma datang bawa project, yang penting project tereksekusi, kamu balik lagi gitu dan segala macam. So the approach really Alright, welcome to the X-School Podcast, your bi-weekly deep dive into the stories of Papuan scholars. My name is Joshua and I'm here to explore the insights, strategies, and experiences that shape the dream of young Papuans around the world. So let's start. Oke, teman-teman, pagi ini, kebetulan di sini pagi, saya akan ngobrol sama Elvi, salah satu anak Papua yang menurutku secara karir sudah cukup sukses. Elvi ini dulu kalau dari background kuliah di UGM ya untuk S2-nya. Ya, baru beres. Ya, awal tahun 2025 baru beres. Di UGM lalu sempat mendapat predikat lulusan terbaik kalau tidak salah. Lalu sekarang bekerja di salah satu perusahaan besar di Indonesia, multinational companies. Mungkin nanti Senter bisa cerita sedikit tentang pekerjaannya. Tapi menarik sekali sih ceritanya Elvi, karena Elvi ini salah satu anak Papua yang sebenarnya mungkin tidak terlalu banyak spend waktu di Papua. Artinya banyak di luar, tapi tetap memiliki hati untuk nantinya membangun Papua gitu. Jadi bisa kita saja dengar langsung aja ceritanya Elvi. Mungkin Elvi bisa sapa dulu teman-teman untuk perkenalan. Oke, halo teman-teman School Podcast. Actually, this is the second podcast setelah aku terakhir podcast kayaknya 2020. Tapi senang ketika Kak Yosua kontak karena kita juga bertemu secara virtual, kemudian meeting offline, dan dari situ kita maintain a good friendship relation. Kita juga banyak sharing-sharing banyak hal, nggak cuma mengenai karir, mengenai network, tapi kita juga banyak cerita-cerita tentang banyak keresahan-keresahan yang jadi satu misi bersama ya Kak, untuk gimana dari apa yang kita punya, kita tuh bisa giving back to teman-teman di Papua gitu. Ya menarik sekali sih, waktu itu sempat ngobrol. Tapi kalau Elvi di Papua sendiri sebenarnya asalnya dari daerah mana? Oke, kalau asal ini agak membingungkan karena personally orang tua membentuk keluarga dan kami lahir dan besar itu di Manado. Tapi papa itu orang Yapen, Waropen. Kemudian mama tuh dari Maluku. Itu asalnya mama tuh dari Pulau Seram. Jadi sebenarnya mix banget antara Indonesia Timur, antara Papua dan Maluku. Dan kami lahir dan besar di Manado. Memang dulu ketika udah mulai ngerti-ngerti lah ya, kami juga suka bertanya. Aku 3 bersaudara, kemudian kami kadang suka bertanya nih sama mama sama papa gitu, kenapa sih kok secara appearance kan nggak mungkin aku bilang orang Manado ya. Betul. Ya karena secara appearance sangat berbeda gitu, dan maksudnya di kelas tuh jadi yang paling berbeda, udah dari sebenarnya menurutku juga unik ya, tapi kan waktu dulu kita kecil gitu kan, apalagi gen-gen millennials, kalau merasa sendiri berbeda di kelas kan kadang juga suka, ya actually it's part from the past, tapi aku juga jadi salah satu korban bullying sebenarnya dulu gitu kan, karena appearance-nya udah dekil hitam gitu kan, rambut keriting gitu, jadi kadang dalam beberapa percakapan di meja makan itu kita selalu bertanya gitu, kenapa sih mama sama papa tuh kenapa kita nggak ke Papua gitu, atau misalnya ke Maluku gitu, karena benar-benar secara environment kita merasa tuh sangat tersiksa dulu gitu kan, waktu masih kecil lah gitu. Nah, tetapi orang tua kamu tuh mungkin karena usia kami waktu itu masih kecil, jadi mereka tuh tidak menjawab secara spesifik. Tapi memang orang tua tuh bilang, nanti kalau udah dewasa, udah besar, kalian akan mengerti sendiri gitu. Dan benar gitu, kami bertiga ketika semakin besar, udah mulai kuliah, kami baru mengerti dengan sendirinya
Nah, kenapa menjadi alasan orang tua kami itu membesarkan kami di luar kampung mereka gitu. Melihat Hmm. bagaimana, kan dulu teman timur pertamaku itu waktu kuliah. Hmm. Jadi waktu Ya. masuk kuliah tuh S1, waktu itu tahun, ketahuan nih umurnya, tapi nggak apa-apa. Waktu itu tahun 2013 tuh angkatanku adalah angkatan pertama yang secara sistem pendidikan masuk ke universitas itu bisa menggunakan salah satu jalur undangan. Jadi kalau you have a good score, jadi salah satu yang berprestasi di waktu SMA, kamu bisa enroll ke universitas negeri tanpa tes. Dan aku jadi salah satunya gitu. Aku jadi salah satunya. Sehingga kelasku itu adalah kelas dari Sabang sampai Merauke ada. Beragam ya. Mulai dari orang Sumatera, Hmm. orang Jakarta, kemudian dari Ambon, dari Papua tuh ada gitu. Nah, long Hmm. story short, di beberapa semester kan mulai kita berbaur lah ya dengan teman-teman dan segala macam. Nah, sehingga aku juga mulai punya teman dari Maluku dan aku merasa kayak, oh begini ya, ternyata punya Hmm. teman-teman yang secara experience sama gitu. Walaupun Iya. ngomongnya ya karena lahir besar Manado jadi Manado banget kayak gitu. Iya, iya. Nah, dari mereka aku sering mendengar cerita-cerita bagaimana tempat mereka dibesarkan, kemudian apa yang membuat mereka harus keluar dari kampung mereka, meninggalkan orang tua, meninggalkan keluarga untuk mencari atau menimba ilmu gitu. Nah, Hmm. dari situ akhirnya aku udah mulai mengerti nih kenapa menjadi alasan orang tua kami itu membesarkan kami Hmm. di luar both dari Papua dan Ambon. Sangat, jadi ceritanya tuh sangat bukan menginspirasi sih, tapi membuka mata bahwa wah ternyata aku dan saudara-saudaraku, Hmm. kami tuh merupakan keluarga yang cukup privilege untuk bisa dibesarkan di tempat di mana secara akses kesehatan, akses Hmm. pendidikan, akses informasi itu jauh lebih baik dari keluarga ataupun teman-teman kami yang buat dari Papua or even dari Maluku. Hmm. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana bisa survive Hmm. tapi bisa keluar juga dari zona nyaman karena pada saat itu teman-temanku itu berasal ada yang dari Wamena gitu kan. Aku baru Yep. tahu dari Wamena kalau nanam sayur itu dibiarkan saja nanti Hmm. hasilnya tuh bisa besar-besar banget Bisa gitu bagus ya. karena tanahnya tuh sangat subur Betul. gitu. Dan Hmm. bagaimana mereka juga bisa hidup dengan alam. Tapi Hmm. memang nanya-nanya teman-teman terus bagaimana pas perjalanan mau kuliah gitu. Dia Hmm. bisa cerita dari kampungnya itu harus berapa jam naik motor Ya. ataupun ada tumpangan naik mobil ataupun even kalau misalnya agak remote area tuh harus pakai helikopter. Hmm. Nah, jadi wah, oke, okay. Cerita-cerita itu yang akhirnya sepertinya agak membuat aku personally mulai tumbuh ada rasa panggilan tertentu gitu untuk Hmm. bagaimana ya aku juga bisa menjadi istilahnya seorang berkat lah bagi teman-teman ini. Jadi Hmm. ya the very very first semester waktu S1 tuh sangat mengubah mindset tapi juga menjawab pertanyaan yang bertahun-tahun waktu kami Ya. kecil kami tanyakan kepada orang tua gitu. Hmm. Itu cukup menarik karena kan sebenarnya banyak teman-teman Papua yang kuliah ya sekolah di luar Papua juga kan. Mungkin sebenarnya merasakan hal yang sama mengenai tadi ya. Mungkin kata kasarnya bullying lah. Artinya Ya, mungkin tidak merasa cocok dengan lingkungan waktu mereka belajar gitu. Em, Susah sih untuk beradaptasi untuk pertama kalinya termasuk diriku dulu maksudnya untuk environment yang baru. Ini Elvi cerita dalam Indonesia gitu. iya, Bayangin ada iya, teman-teman yang misalnya kuliah di luar negeri eh, mungkin saja lebih berbeda lagi gitu ya iya, untuk masalah itu. Tapi di satu sisi ketika kita keluar seperti Elvi bilang em, kita sepertinya bisa melihat apa ya, perbedaan itu kan perbedaan antara iya, misalnya di luar betul. itu oh sudah seperti ini dan melihat kembali ke Papua masih seperti itu gitu. Jadi Ya, ada gap yang mm-mm, maksudnya ini jadi satu root cause yang sebenarnya udah bertahun-tahun gitu. mm, mm, Pergantian, I mean, I'm not too interesting in politics stuff, tapi
kalau kita lihat gitu kan, Hmm. ini adalah root cause yang sebenarnya udah dari masa ke masa dan kita udah tahu gitu masalahnya seperti apa dari generasi ke generasi. Hmm. Tapi salah satu challenge yang kita hadapi adalah bagaimana kita tuh bisa memutus mata rantai ini mau berhenti sampai kapan gitu. Hmm. Hmm. Karena kan sebenarnya ketika dari pengalamanku itu tuh dari S1 ketemu teman-teman timur, akhirnya udah mulai kita kan kalau misalnya mau jadi saluran berkat bagi banyak orang, kita nggak perlu nunggu kita jadi sembilan naga gitu kan. Atau secara Hmm. finansial kita juga kaum yang berprivilege secara material dan segala macam. Tapi apapun hal sebesar sekecil apapun tuh sangat worth it untuk dilakukan karena bagiku kalau kita cuma satu niat tuh bisa mengalah satu action bisa mengalahkan 1.000 niat yang kita punya gitu. Kalau Ya. kita cuma niat-niat dan kita nggak melakukan sesuatu gitu. Nah akhirnya dari perbedaan itu aku melihat oke, sebenarnya kita unik gitu kan secara Hmm. appearance gitu, secara sejarah gitu kan, Iya, secara iya. sejarah kalau dilihat itu uh, actually correct me if I'm wrong, tapi kan memang kalau ngelihat dari historicalsnya adalah Papua, Maluku dan ya beberapa bagian-bagian Indonesia Timur tuh bekas jajahan dari Portugis, bangsa-bangsa Eropa gitu. Hmm. Yang sebenarnya mereka juga membawa misi ya selain waktu itu menjajah ya sumber daya Hmm. alamnya, tapi kan mereka juga membawa pendidikan lewat Hmm. uh, agama gitu. Dan maksudnya dari situ kan kalau dilihat kok ketika kita cek-cek sejarah kenapa lebih sejahtera pada saat kita dijajah ya bangsa Eropa kayak gitu. Walaupun kita udah bersatu dengan ini gitu. Nah, tapi Hmm. menurutku hal ini kan tidak bisa kita cuma menyalahkan salah satu pihak gitu. Ya. Karena secara negara kita juga sangat besar. What's happen in Papua, what's happen in Indonesia Timur juga bukan satu-satunya. Hmm. Ada banyak bagian-bagian di Indonesia juga yang merasakan hal yang sama. Tapi aku rasa untuk memutus rantai ini adalah kita perlu juga untuk berkolaborasi satu dengan yang lain. Tanggung jawab Hmm. untuk bagaimana kita mengentaskan kemiskinan. Aku tuh paling benci kalau misalnya ada narasi-narasi Indonesia Timur tuh seperti menjual kemiskinan gitu. Padahal Ya. aku bilang memang secara populasi tidak bisa dikompar lah seberapa banyaknya gitu. Tapi secara potensi alamnya, secara orang-orangnya yang banyak jenius-jenius gitu kan, Hmm. Hmm. itu kan juga bisa menjadi salah satu penanda bahwa sebenarnya ada harapan. Kenapa? Kita lihat dengan beberapa program yang sangat bagus menurutku di Papua juga dari otonomi khusus, dari pemerintahnya, bahkan dari source-source nasional maupun internasional juga sebenarnya mulai memperhatikan untuk memberikan beasiswa afirmasi baik yang mereka bisa sekolah, milih sekolah di Hmm. Indonesia ataupun ke luar negeri gitu. Nah, ketika dikirimkan sebenarnya di satu harapan bahwa kalau mereka aja bisa menjadi salah satu penerima grants itu, ya berarti kan memang stereotip yang bilang kita, sorry to say, tapi um, dari pengalamanku juga orang melihat appearance kita tuh kayak, oke, okay, ini kayaknya keterbelakangan banget gitu. Hmm. Atau Ya. even pernah ada di satu, tapi aku nggak mau mention sih sebenarnya, di Hmm. awal-awal aku berkarir pindah ke Jakarta itu, ada satu bank BUMN, literally ini bank BUMN. Hmm. Aku melamar pekerjaan di situ dan keterima sampai tahap interview user, which is interview users itu udah terakhir sebelum kamu dapat offering letters kan, untuk Hmm. konfirmasi uh, untuk bekerja di tempat itu gitu. Nah, dia tidak menanyakan mengenai relate skill dan segala macam, tapi dia menanyakan, oh kamu dari mana? Habis itu aku jelasin aku dari sini dan ini, sampai dia menjelaskan hal yang menurutku ini pertanyaan, ya sorry itu saya kalau misalnya bapaknya juga masih bekerja di situ atau Hmm. mungkin dari klu-klunya ada yang mengenalnya gitu. Bapaknya nggak bertanya mengenai skill yang aku punya atau Hmm. misalnya experience, kenapa tertarik dengan pekerjaan ini, and yada 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 gitu. Tapi dia menanyakan bahwa, oh di sana uh, ada TV nggak ya? Terus dengan sebenarnya aku tidak marah gitu kan, tapi aku coba memaintain untuk menjawabnya secara bijaksana. Jadi aku jawab, Pak, ini menurut saya pertanyaan bodoh yang anak kecil juga tahu bagaimana menjawabnya gitu. Nah, Hmm. menurut saya pertanyaan ini tuh sangat tidak nyaman untuk ditanyakan apalagi pada pada fase di mana kita melamar pekerjaan di satu perusahaan yang lumayan besar gitu. Hmm. Ini Bapak bekerja di salah satu bank BUMN yang
cabangnya ada sampai pelosok-pelosok negeri. Kalau sampai Bapak bertanya kepada saya hanya karena appearance, Masya Allah saya emang berasal dari Indonesia Timur, berarti Bapak mainnya kurang jauh. Kayaknya Bapak cuma Hmm. main-main sekitar Sudirman, paling jauh ke Bandung, Bogor gitu. Nah, dari situ saya besoknya saya langsung dapat offering gitu. Tapi saya Hmm. memilih untuk tidak. Karena saya tidak bisa membayangkan gitu dari pertanyaan interview seperti itu aja, bagaimana nanti saya bisa masuk dan bekerja dengan tipikal orang-orang seperti itu gitu. Hmm. Nah, jadi saya pikir apakah karena mungkin sangat jarang untuk melihat anak-anak Indonesia Timur bisa bisa punya kesempatan, nggak Hmm. cuma bisa kuliah di kampus bagus, tapi bisa setara lah ya, aku bilang Hmm. setara secara skillnya, secara mindsetnya dengan orang-orang yang kebanyakan yang ya mungkin dari tempat-tempat yang kita tahu bagaimana pembangunannya sangat masif dan seperti itu gitu kak. Hmm. Hmm. Iya, iya. Betul sih, Kak. Saya waktu spend time di Jakarta juga, sebenarnya kalau di tempat yang apa, katakanlah bisnis distrik SCBD dan Sudirman dan lain-lain itu, em, ada orang Papua, tapi sebenarnya tidak banyak ya, sebenarnya Iya tidak banyak. betul. Jadi tidak tahu apakah memang tidak mendapat kesempatan ataupun tidak mencoba gitu untuk daftar kerja atau apa di start situ, sehingga mungkin misalnya ada seorang Papua, misalnya Elvi datang ke situ, mungkin sedikit out of ini ya, beda itu ya, beda sih, sehingga eh, menarik sih untuk dilihat gitu. Tapi kalau dari Elvi sendiri, menurut Elvi kenapa hal itu bisa terjadi? Artinya sebenarnya kan banyak anak Papua yang kuliah di luar Papua bagus juga, kuliah di luar Indonesia bahkan gitu gitu. Tapi eh, apakah masih belum terlalu banyak, atau ada hal tertentu yang buat kita tuh mungkin apa ya, secara statistik kebanyakan belum bisa bersaing di level itu gitu. Sebenarnya kalau secara kualifikasi gitu ya, kita ngomong ada beberapa indikator lah ya, misalnya dari segi pendidikan gitu. Nah kalau dari lihat kan sebenarnya pendidikan kita juga mampu gitu. Hmm. Tapi mungkin balik lagi kenapa sama kayak yang Kak Yos bilang tadi, kenapa hanya sedikit gitu. Hmm. Mungkin salah satunya adalah mereka juga nggak mau mencoba untuk sampai di level itu gitu. Yang kedua yang aku pelajari di ya concern di isu bagaimana aku personally bisa berkontribusi ke Indonesia Timur ya, itu udah mulai petnya itu sudah sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu gitu. Hmm. Jadi sambil bekerja profesional, kalau pada umumnya orang ngambil cuti tahunan, itu mereka liburan, kalau aku ngambil cuti tahunannya, aku liburan sekalian bekerja sosial. Jadi Hmm. tanpa terafiliasi dengan siapapun, karena secara circle pertemanan juga banyak jalur-jalur untuk bring something yang bisa aku dapatkan ke Jakarta untuk aku delegate, aku distribusikan ke Indonesia Timur. Nah, dari situ aku mulai observasi sebenarnya. Hmm. Secara kemampuan berpikir kognitif lah ya, kita tuh nggak, kita tuh setara sebenarnya. Kalau tadi kan Hmm. dulu Prof. Yohanes Surya bilang, kasih saya anak yang kalian anggap paling bodoh di Hmm. sekolah, akhirnya anak itu tuh bisa diajar, bisa dibimbing sampai dia bisa jadi juara olimpiade gitu. Hmm. Nah, jadi secara kemampuan kognitif tidak ada masalah sebenarnya menurutku. Tapi ada hal yang sebenarnya kita back to basic adalah bagaimana fondasi untuk bisa confidence sebenarnya. Hmm. Bisa confidence untuk bahwa secara manusia saya punya kemampuan kok yang bisa disetarakan dengan yang lain-lain gitu. Tinggal Hmm. bagaimana membangun confidence itu sendiri untuk pertama dengan segala talenta dan kemampuan yang saya punya, saya juga bisa mencapai tujuan misalnya ya let's say if we talking about how to build your professional career gitu kan. Hmm. Nah, even ada cerita lucu nih. Nah, karena aku juga berpindah-pindah ya dari satu company ke company lain, tapi memang seputarannya masih di private holding. Hmm. Nah, ya beberapa tahun lalu lah waktu enroll di current company, pertama kali aku masuk ke lobbynya untuk ketemu HR di hari pertama onboarding, satpamnya buka pintu,
Tapi dia nggak pakai bahasa Indonesia, dia langsung good morning miss, where are you going gitu. Jadi kok kayak kaget, tapi ya udah aku speak English aja gitu. Karena mungkin experience-nya pertama agak rare juga. Iya, I think iya. in my current company you just find me as a Papuan gitu yang looks-nya seperti ini gitu. Mhm. Nah jadi aku lihat oh oke gitu. Yang disampaikan HR segala macam in very very first meeting, karena puji Tuhan alhamdulillah memang bekerja di MNC yang cabangnya juga secara internasional di beberapa negara. Jadi kita ada beberapa project yang memang yang kita handle overseas dengan rekan-rekan yang ada di luar Indonesia gitu. Nah, pada saat aku present, pitching dan segala macam, mereka juga sama gitu. Are you American gitu? I'm not American gitu. I'm Indonesian. Mereka nanya, apakah ayahku mungkin orang Afrika atau Iya, Black iya. American yang nikah dengan orang Indonesia gitu. Dan Hmm. akhirnya di situ aku jadi kayak ngasih pelajaran geografi gitu. Indonesia sebesar ini ya teman-teman gitu. Kita sekarang ada di Pulau Jawa di Jakarta. Iya. Nah, tapi if you go to the other island selain Bali ya, selain Bali kita juga punya, dan memang secara demografi Indonesia Timur tuh lebih, kita bilangnya Melanesian ya, Iya. Melanesians yang uh, kita mirip-mirip nih secara looks dengan orang Fiji gitu, orang Mhm. Pasifik gitu, Iya. nih gitu. Nah, di situ baru mereka ngerti, mereka baru tahu juga, oh ternyata di another part of Indonesia secara appearance juga ada nih yang mirip-mirip seperti itu gitu. Nah, dari situ Mhm. aku juga mikir kayak, oke, kalau aku juga bisa, ya terlepas dari background kita ya, Hmm. terlepas dari background kita, sebenarnya kita juga bisa kok sampai di level itu. As long as we can build that how proud kita untuk berasal dari mana, both Hmm. dari ya orang tua kita dari mana, tapi melihat bagaimana aku juga bisa diterima di mana-mana gitu kan, nggak cuma di tempat bekerja, tapi di berbagai forum-forum di sini. Satu hal yang harus kita bangun dulu adalah rasa confidence sebenarnya, dan acceptance gitu. Kan kita nggak bisa Mhm. menerima ini, Iya, kita nggak bisa ngatur, kita terlahir dari keluarga seperti apa. betul. Iya. Nah, tapi apa yang harus kita pikirkan bahwa if you get the life, ya kita juga harus membuat kehidupan kita tuh jadi meaningful gitu. Mhm. Itu sebenarnya salah satu experience, tapi aku juga mengambil sisi positif tuh di situ. Oh oke gitu. Actually my appearance mungkin kayak American, tapi I really proud untuk ngasih tahu ke teman-teman yang belum tahu bahwa I really proud as a Papuans, punya daerah Maluku sedikit gitu kan. Mhm. Nah, jadi ya semoga kita juga, teman-teman yang nonton podcast ini juga semoga dari cerita-cerita yang kita ceritakan ini juga bisa membangun the level of confidence teman-teman gitu. Mhm. Karena aku merasa juga kayak gitu kan, bahasa Indonesia teman-teman dari Papua, dari Indonesia itu sangat baku kak. Betul, Even to betul. be honest ya, nilai bahasa Iya. Inggrisku dulu waktu sekolah selalu paling tinggi dari bahasa Indonesia. Iya, iya. Really hard on writing gitu. Walaupun komunikasi aku ngerti gitu, tapi Mhm. untuk berbahasa Indonesia yang baik aja tuh aku selalu iri dengan teman-teman yang dari Papua gitu kan. Iya. Karena kayak mereka sangat baku, sangat sopan, intonasinya tuh sangat, kan kalau orang Maluku gitu, kalau orang Ambon kan ngomongnya cepet-cepet gitu Iya. kan. Kita nggak Mhm. bisa ini gitu. Nah, tapi dari gaya komunikasi mereka aja tuh sangat really welcome Iya. gitu. I mean like in the very very first conversations, even pada saat kita ketemu, aku juga bisa merasakan bagaimana kita tuh bisa merasakan kamu tuh disambut dengan sangat hangat gitu Iya. kan. Nah, di beberapa kesempatan seperti itu. Jadi, I mean like, ya the level of confidence kita, background dan dari mana kita berasal itu dulu yang harus dibangun gitu. Sehingga sayang sekali ya, bukan bukan judgmental sebenarnya ya. Appearance kan Mhm. sebenarnya jadinya pilihan untuk masing-masing orang ya. Mhm. Tapi kadang aku juga suka agak sedikit terganggu ketika aku ngeliat kenapa sih orang punya keriting bagus gitu kan. Karena aku juga dulu Mhm. seperti itu gitu. Keritingnya bagus dikira, sampai ada yang megang gitu. Ada Mhm. beberapa orang asing yang tiba-tiba megang aja gitu. Mereka mau ngecek ini wig atau Iya, hak iya. gitu bilang ini asli gitu. Nah, jadi kadang-kadang aku juga suka sedih kalau misalnya ada teman-teman mungkin level of confidence, apalagi perempuan ya. Saya karena dia ngeliat, oh standar standar looks
yang bagus, ya mungkin tuh ada beberapa pengaruh juga ya, adalah harus begini. Tapi sayang Hmm. sekali gitu kalau kita juga nggak confidence with ourselves ya. Kalau dari basic seperti itu aja kita nggak mampu untuk mengcover, ya siapa yang tahu gitu. Kalau kita Hmm. pinter, kalau kita Ya, ternyata juga punya potensi-potensi yang at least if we have some opportunity kita bisa get it, tapi karena the level of confidence yang sangat low, hmm. ya akhirnya kesempatan itu juga nggak bisa kita dapatkan gitu. Iya. Em, Menarik sekali. Itu saya rasa itu ini sih penting sekali. Confidence itu kan awalnya datang dari kita mengenali diri gitu. Sayangnya kan mungkin karena kita di Papua comparison ya perbandingannya itu adalah mungkin bukan orang Papua, let's say someone dari Jawa atau bahkan dari luar negeri pun spesifik, apa Ya, Asia Timur dan segala macam sehingga em, kita melihat diri kita sendiri tuh kayak seperti tidak kenal gitu iya betul. karena berbeda dengan standar yang dikasih. Em, tapi yang menarik itu memang kita berbeda dan kita perlu acknowledge itu sebenarnya kan. Nah, kita perlu kenal this is how Papuan looks. Jadi dan itu yang perlu dibanggakan sih sebenarnya. Ya betul, dan Um, nggak selamanya kita harus sama kan. betul. Berbeda tuh, ya, I mean, we're living in Indonesia yang dari dulu kita udah tahu bahwa salah satu hal yang di campaign diturunkan dari satu rezim ke rezim yang lain adalah Bhinneka Tunggal Ika gitu. Mm, Berbeda-beda tapi tetap satu gitu. mm, Jadi, I mean, kita juga nggak bisa nyamain standar yang secara umum, mungkin karena betul. secara populasi memang lebih banyak kan. Mm, Ya, secara bisnis itu juga lumayan mempengaruhi ya demografi gitu iya, kan. iya, Jadi betul, betul. produk-produk berbagai macam produk gitu. Tapi I think like take your own difference as one of unique value yang kita harus percaya bahwa berarti there is something special on us gitu. Mm, mm, mm. Betul, betul. Sehingga itu juga jadi diferensiasi yang sebenarnya di berbagai forum kenapa aku juga ya udah suka networking dan segala macam gitu. Karena salah satu misi yang aku bawa bahwa ya walaupun memang aku tidak merasakan untuk lebih banyak waktu di Indonesia Timur, biasanya cuma visit-visit karena ada proyek-proyek aja, tapi dengan apa yang aku lakukan buat professionals dan social project yang dikerjakan, aku mau juga untuk membawa pesan bahwa ini aku salah satu anak Indonesia, I really proud, Mm, dan aku juga bisa untuk setara dengan yang lain gitu. mm. Bahkan mungkin bisa lebih. Gitu. Iya, betul. Em, Menarik. Ini mungkin kita backtrack sedikit tadi. Ya, eh Sepertinya dari percakapan ini kan Elvi sudah menunjukkan desire untuk melakukan sesuatu sesuatu buat Papua nanti ke depannya. ya, Cuman sekarang berarti Elvi masih berkarir secara profesional. ya. Saya Eh, masih tetap bekerja secara profesional, but we never know. Actually, long story short, aku udah pas untuk kerja-kerja sosial di Indonesia Timur tuh sejak tahun 2022. hmm, Karena waktu itu keterima di UGM, hmm, keterima UGM, jadi aku tidak bisa membela diri nih antara untuk tetap bekerja dan sekolah. Ini aku menutup pintu yang itu sejak tahun 2022 dan menjalani aktivitas. Jadi tetap kerja 8 to 5, malamnya hmm, malamnya kuliah. Nah, seperti itu kurang lebih 1,5 tahun dijalanin. Nah, dan beres, beres lebih cepat, biar hemat sebenarnya teman-teman. Aku personally bayar kuliahnya sendiri, jadi aku juga hmm, merasakan bagaimana setiap waktu, setiap kelas itu itu really worth it untuk aku nggak boleh skip dan secara hitung-hitungan budget juga oke okay lah kalau bisa lebih cepat kan lebih efisien sebenarnya. hmm, hmm. Nah, nah, setelah udah tutup, ternyata pintu itu dibukakan kembali. Aku pikir Oh, karena 2022 aku udah stop dan I think setelah beres kuliah, I really enjoy the process dan itu juga banyak membentuk secara mindset dan karakter sebenarnya. hmm, Sehingga aku coba melihat apakah oke, okay,
5 tahun ke depan nih aku mau jadi apa gitu. Nah, Hmm. setelah dengan udah beres, udah ketambahan lagi kan secara skillnya, secara background pendidikannya udah tambah, berarti ya kayaknya levelnya juga bagaimana caranya juga harus di-challenge untuk bisa lebih dari yang sekarang gitu. Hmm. Nah, so far tetap tetap menikmati sebenarnya kerjaan profesional, but I think ada beberapa considerations gitu kan untuk Hmm. jangka panjangnya seperti apa, tapi memang sepertinya calling itu tetap ada kak, yang ketika itu ditutup opportunity-nya selalu datang, sudah ditolak-tolak sepersekian kali juga pintu-pintu itu tetap datang. Nah, jadi ya sudahlah. Mungkin aku juga personally tetap harus mengerjakan itu gitu. Karena kalau Hmm. opportunity datang sekali terus dia udah nggak datang lagi, I think it's very basic gitu kan. Tapi Ya. ini kalau opportunity-nya selalu ditanyain, selalu ditanyain, selalu ditanyain, so I still questioning kenapa offeringnya selalu datang Ya. padahal udah Ya. ditolak, tolak, tolak, tolak. So akhirnya aku coba untuk take a look a bit, tapi mereview juga seperti apa. Karena if we talking buat social projects gitu kan, Hmm. ada banyak ruang-ruang dan resource-resource yang kita butuhkan, tapi secara personal kan kita juga harus realistis ya gitu. Ya. Betul betul. Nah, seperti itu Kak. Jadi sekarang tetap Hmm. masih kerja profesional. I see. Saya tuh kalau apa melihat masalah di Papua kan sebenarnya banyak sekali. Iya. Eh, tapi dari kegiatan sosialnya Elvi itu sebenarnya target fokusnya untuk men-tackle masalah apa nih di Papua? Adakah spesifik area yang Elvi cukup passionate about untuk Hmm. coba dikerjakan bareng teman-teman gitu? Oke. Okay. Dari karakter project-project yang datang tuh selalu mengenai education and development, people development sebenarnya Hmm. gitu. Ya, aku percaya bahwa kalau kata Nelson Mandela kan education is one of your weapon sebenarnya untuk mengentaskan kemiskinan gitu kan, Hmm. mengentaskan kesenjangan sosial dan segala macam gitu. Hmm. Nah, akhirnya memang aku memulai berbagai macam social project dari salah satu bagian itu yang pada realitasnya udah dikembangin nih, nggak cuman Ya. edukasi dan pengembangan manusia, tapi kita juga breakdown untuk oke, okay, ngajarin entrepreneur, Hmm. kemudian ngajarin mengenai teknologi, digital literasi gitu kan, sampai creativity and innovation juga kita mulai mulai grab lah untuk bisa menjangkau bagian itu untuk teman-teman yang ada di Indonesia Timur. Gitu. Jadi lebih ke apa education lalu people development. Em, tapi secara bidang-bidang sebenarnya banyak juga ya. Maksudnya dalam artian Ya, eh, nggak cuma edukasi aja, tapi bagaimana setelah edukasi itu apa entrepreneurship kah ya, atau apakah gitu ya. betul. Em, Challenge terbesar sebenarnya selain yang obvious obvious ya mungkin let's say mungkin financial support dan lain-lain. Ya. Sebenarnya untuk melakukan kegiatan ini seperti ini di Papua itu challenge terbesarnya apa sih? Challenge terbesarnya adalah menghadapi masyarakatnya. Nah, memang kan fokus, aku lebih banyak fokus sebenarnya ke anak mudanya gitu. Mhm. Kita percaya bahwa masa depan sebuah negara, masa depan sebuah daerah, even masa depan sebuah kampung tuh terletak pada anak-anak mudanya gitu. Hmm. Kalau ngecek secara statistik sekarang the whole Papuans itu punya populasi sekitar 5 juta. Hmm. Dan berdasarkan survei tahun lalu 60% di antaranya tuh berada pada usia bonus demografi. Masih muda gitu ya maksudnya. Hmm. Masih muda atau mereka udah graduate dari S1, tapi sayang sekali mereka nggak produktif. Produktif dalam arti adalah mereka nggak punya pekerjaan yang permanen gitu Ya. kan. Nah, I mean like kalau sekarang teman-teman juga bekerja di kebun dan sebagainya itu kan tetap dihitung bekerja ya. Ya, ya, betul. Tetapi bekerja secara mandiri kan memang memberikan income juga yang tentatif gitu. Ya. Jadi bulan ini bisa dapat banyak, besoknya dapat banyak gitu dan segala macam gitu. Nah, jadi aku merasa bahwa
ini potensi yang sebenarnya bagaimana caranya kita kalau memberikan ruang lebih banyak, memberikan approach yang lebih banyak dan perhatian lebih banyak sebenarnya bisa kita berdayakan, kita Mm. berdayakan. Nah, dealing with Papuans is another level sebenarnya. Kita nggak bisa make approach yang secara common kita lakukan di Jakarta, di kota-kota besar gitu kan, dengan Papuans. Ketika datang di sana, mereka akan tahu kalau kamu datang dengan misi yang with your heart, with your full heart gitu. Hmm. Atau misalnya kamu cuma datang bawa project, yang penting project tereksekusi, kamu balik lagi gitu dan segala macam. Hmm. So the approach is really different dari kacamata kita profesional yang nge-treat itu sebagai project, kita harus ngeluarin effort another one dengan pendekatan-pendekatan yang memang cultural dan lebih individual gitu. Hmm. Sehingga kita akan bring up dulu untuk PDKT dulu nih sama Ya. targeted calonnya gitu, cari tahu apa kira-kira keresahannya, bahkan dari berbagai ruang-ruang yang kita buka untuk approach seperti itu, ada banyak feedback yang mempengaruhi juga bagaimana modul program yang kita mau jalankan itu seperti apa. Nah, Hmm. sehingga salah satu hal yang aku pelajari adalah how you manage your expectations gitu. Dengan you know your audience really well, nah di situ juga bisa membantu untuk kita manage our expectation. Jadi misalnya kita kalau di luar Papua tuh kita bisa bawa ekspektasi dari skala 1 sampai 10, mungkin kamu 4 di 9 atau Hmm. 10 gitu Ya. kan. Nah, kalau di Papua dan kawasan Indonesia Timur yang lain is based on experience ya guys. Based on experience untuk seseorang yang tidak banyak waktu di sana, walaupun appearance-nya emang sangat Papuans banget sama Hmm. Indonesia Timur. Nah, itu yang aku pelajari bahwa approach-nya sangat berbeda, kita harus lebih banyak manage expectations. Hmm. Tapi ketika kita udah dapet nih, kita udah dapet engagement yang really close to them, lagi dengan anak-anak mudanya, apapun yang kita deliver dan output-nya tuh akan beyond our Hmm. expectations gitu. Dari situ juga aku selalu bilang ke teman-temanku yang ketika mereka ada project dan mereka membawa ke Papua bahwa aku belajar hal baru nih guys gitu. Pertama Ya. manage Ya. expectations dan kita juga harus tone down, kita harus nurunin juga modul-modul yang kita bawa dan menurutku juga pendekatannya harus people to people ya. Memang Ya. agak capek ya kalau Ya. kita punya punya target ratusan orang, nah berarti kan kita harus harus punya energi yang cukup juga untuk mengcover one by one gitu ya, nggak Ya. one by one sih ya, mungkin dalam scope yang lebih intimate sebenarnya Ya. dengan Grup mereka lebih kecil gitu. ya. Hmm. Untuk lebih kecil sehingga mereka juga paham kenapa ini penting, tapi di sisi lain kita juga coba untuk membangun sebenarnya mindset yang kenapa ini penting gitu, Ya. daripada mungkin kalau anak-anak kampus gitu kan, daripada cuman selesai kelas kalian langsung pulang dan segala macam santai-santai gitu kan. Kemudian di Indonesia Timur emang slow living banget ya guys. Ya kan mau ke pantai dekat, mau ke Ya. gunung juga bisa gitu, nggak masuk sana sini gitu, mobilitasnya juga bisa kemana-mana dekat gitu. Nah dari situ yang challenge-nya adalah ya manage expectation dan approach yang menurutku sangat unik gitu, one Hmm. by one, karena mereka juga bisa sangat bisa merasakan in very very first impression misi yang kamu bawa itu seperti apa. It's just Ya. only project to deliver with a lot of bunch money dan Ya. logistik, atau Betul, memang betul. kamu datang dengan membawa pesan bahwa kalian punya masa depan, ini aku bawa kendaraan untuk bisa membantu kalian untuk sampai di tujuannya gitu. Iya, itu betul sekali sih. Saya sepakat waktu itu, saya dulu pernah ya mencobalah Ya, melakukan hal serupa. Artinya coba bangun kegiatan sosial atau apapun itu di Papua. Lalu em, apa masalah diterima dan tidak diterimanya itu borderline-nya tuh tipis banget gitu. Maksudnya kita ya, eh, somehow kayak masyarakat itu bisa melihat kamu nih tulus apa tidak gitu sih. betul betul. Itu Ini it's tulus tough. atau tidak gitu. Itu yang bisa wow, Hmm. wow. Jadi kalau walaupun misalnya di beberapa kesempatan nih aku bawa teman-temanku yang udah profesional banget di Mm-mm. Jakarta, kalau dengan posisi mereka tuh sangat-sangat high level gitu kan. Ya. Nah, ketika mereka melihat keadaannya,
mereka agak kesel, tapi aku bilang enggak, Ya, approach-nya harus kayak gini gitu. Kamu nggak bisa pakai bahasa-bahasa jaksel yang combine antara bahasa Indonesia bahasa Inggris Inggris gitu ya. kan, atau orang mana tahu gitu, are you insecure with ini, orang mungkin dia mengerti gitu, tapi how to communicate with them itu adalah gimana kita bisa menggunakan bahasa sehari-hari, analogi-analogi sederhana, even though Hmm. actually ya orang-orang high level mereka juga punya kemampuan yang cukup luar biasa ya menurutku gitu untuk deliver satu topik yang memang expertise mereka juga gitu. Jadi Hmm. udah diwanti-wanti bahwa deal with Indonesia Timurs, deal with the Papuan, they can feel if you put your heart on the project or no gitu. Kalau mau succession rate-nya tinggi, terdeliver semua semuanya, ya harus kerja dengan tulus gitu. Hmm. Dan harus banyak adjusting sebenarnya. Sama kayak waktu gitu. Kita di sini jam 9, oke. Okay. Jam 9 kurang kita udah ready gitu. Semuanya Ya. udah siap gitu. Di sana jam 9 kita mungkin baru mulai jam 10. Ya ada banyak hal-hal yang di adjusting gitu. Tapi aku rasa Hmm. dengan perjalananku sekian tahun bertemu berbagai macam latar belakang Hmm. dari anak-anak Indonesia Timur, even scope-nya bukan cuma di Papua doang ya, tapi ada Hmm. dari Maluku, dari NTT. Aku juga melihat bahwa kita punya satu kesamaan sebenarnya, Hmm. yaitu they can feel your heart in Ya. something gitu. Nah, jadi aku merasa, wah, dari yang awal-awal tahun tuh agak struggles karena Hmm. memaksakan membawa Jakarta style, professional Wah. style ke Ya. sana. Nah, tapi dari tahun pertama itu dan walaupun sebenarnya memang achieve secara secara target ambisiusnya achieve, tapi setelah itu aku mulai mengevaluasi bahwa there's something missing sebenarnya gitu. Secara Hmm. angka oke achieve, tapi aku juga nggak merasakan bahwa impact-nya juga akan sampai ke masing-masing personalnya mereka gitu. Mereka bisa merasakan gitu, kayak dari kamu ngomong, apakah kamu ngomongnya lebih ketinggian karena latar belakangmu Ya. yang ya yang memang cukup firm lah ya untuk Hmm. bidang-bidang tertentu, atau memang dan satu lagi, nah biasanya Hmm. approach-nya adalah based on storytelling. Ah, Nah, itu tuh interesting. yang unik. Itu tuh yang unik. Ya. Jadi, ketika kita bawa satu topik dan sesuatu, kita harus juga mengembangkan banyak storytellingnya tuh bisa terdeliver. Biasanya Hmm. mereka akan lebih suka kita cerita pengalaman kita, baru kita cekokin sedikit-sedikit nih mengenai Ya. materi-materinya segala macam gitu. Oke. Jadi, misal kan kebanyakan kan model-modelnya kita ngajar ya kak Hmm. gitu, jadi Hmm. ngajar tuh udah bukan kayak ngajar, tapi Ya. kayak aku lagi ada di circle teman-temanku yang aku cerita bahwa Hmm. oke, okay, beberapa tahun yang lalu begini, ada experience seperti ini, aku mendapatkan masalahnya seperti ini, dan bagaimana aku men-solve-nya. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. jadi, wow, it's another interesting difference. Even dalam keluargaku ya, dalam Hmm. keluargaku, kita agak jarang untuk seperti itu gitu kan. Kita Ya. biasanya duduk di meja makan akan tanya, oke, okay, how's your day? Bagaimana pekerjaan hari ini? Atau orang Hmm. tua telepon gitu kan. Hmm. Hanya sebatas itu gitu. Tapi ketika turun langsung melihat dengan keunikannya masing-masing gitu Hmm. kan, aku mulai menyadari bahwa wow, aku juga banyak belajar dari mereka gitu. Jadi memang kita saling belajar gitu. Kita saling belajar untuk bisa memahami satu dengan yang lain gitu. Hmm. I see, ya sih. Approach yang berbeda sih. Mungkin dari karena budayanya juga sebenarnya cukup berbeda. Em, tapi itu menjadi hal yang penting. Kayaknya banyak orang juga yang mengatakan hal yang sama. Ke Papua itu tidak bisa pakai approach Jawa atau approach Jakarta. Kayak Tidak you bisa. have to pakai approach Papua gitu. Jadi Iya, benar. em, itu menarik sekali. Nah, tapi ini Elvi, saya mau tanya tuh, sebenarnya kan kalau kegiatan sosial seperti ini tuh sudah banyak dilakukan di Papua ya. Iya, Bahkan dari dulu-dulu, mungkin kakak kita sebelumnya, orang tua kita mungkin sudah pernah lakukan hal yang serupa. Em, tapi kita lihat mungkin perkembangan Papua sampai saat ini kan, ya walaupun cukup berkembang, tapi kan belum yang diperkiraan mungkin waktu itu gitu, waktu mereka ya. melakukan program ini. Em, Ini kan sebenarnya kembali lagi kepada orang Papuanya sendiri, Hmm, mau berkembang atau tidak. Salah ya. satu hal yang tadi Elvi sebutkan dari pengalaman dan lain-lain kan adalah bagaimana untuk bisa lebih confident, Hmm, kenal diri sendiri untuk keluar,
dan confident tentang tentang apa yang kamu bisa gitu kan sebagai orang Papua bersaing di luar gitu. Um, Selain itu, menurut Elvi, apa sih yang sebenarnya misalnya kita sebagai anak Papua atau mungkin Hmm, adik-adik Papua yang dengar di sana gitu ya, ya. untuk bisa keluar dan menjadi apa ya, istilahnya sosok orang yang sukses seperti Elvi dan mungkin teman-teman yang lain gitu kan. Selain be confident, sebenarnya harus diperbaiki dari apa dulu sih? Nah, jadi sebenarnya ada step-stepnya, Kak. Ketika kita udah bangun level confidence yang cukup matang, Hmm. yang kedua adalah bagaimana kita punya rasa keterbukaan, openness Hmm. gitu. Nah, sehingga kita tuh sebenarnya bisa lebih gampang untuk meraih berbagai opportunity. Hmm. Kadang kalau aku lihat kan memang Indonesia Timur tuh punya culture yang sangat berbeda gitu. Hmm. Kita Hmm. kalau sama orang Timur kita suka kumpul-kumpul, Ya, ya. kalau suka makan-makan, suka Hmm. bernyanyi, Nyanyi, ya, ya. menari gitu kan. Nah, tapi itu kan di circle-circle yang memang kita punya kesamaan gitu. Hmm. Baik yang misalnya secara appearance kita memang sama, atau kita bergaul juga dengan orang-orang yang secara tempat mereka tinggal, secara pergaulan lah mereka udah lama dan sangat berbaur gitu dengan our cultures gitu. Hmm. Nah, tapi kalau kita mau run through ke another levels, adalah kita mau keluar nih dari circle, dari comfort zone, circle kita dan semacam itu yang Hmm. memang aku rasa agak kurang ya. Hmm. Hmm. Nah, Betul. makanya kan kalau kita bisa lihat nih, misalnya ada banyak teman-teman yang keluar gitu, pasti teman-teman akan lebih comfort untuk bergaul dengan ya sama-sama asalnya gitu. Betul. Gak peduli Ya. kamu dari Wamena, Jayapura, tapi kalau udah ketemu di perantauan pasti oke, secara appearance kita sama, secara background juga kita sama, Hmm. kosa, beta, sing. Nah, Hmm. ya udah kita akan sangat comfort untuk mencari ya memang ada teori sosial juga seperti itu gitu Hmm. kan. Hmm. Hmm. Nah, tapi teman-teman ini udah proven sebenarnya ya di berbagai macam kalau dengar-dengar podcast orang sukses gitu ya Hmm. Hmm. atau saya baca-baca buku mengenai biografi dan segala macam memang level of kesuksesan kita tuh beda-beda ya. Tapi aku rasa ada beberapa formula-formula dari orang-orang yang udah sukses terlebih dahulu Hmm. dan proven adalah network atau jaringan pertemanan gitu. Hmm. Jaringan pertemanan gitu. Nah, tapi untuk sampai ke situ adalah kita juga harus memupuk rasa openness. Hmm. Only Kayos, aku tuh seorang yang introvert dulu ya. Tapi sampai sekarang juga rasa-rasa introvert tuh masih ada. Ya, introvert tuh masih ada. Tapi aku merasa bahwa kalau aku juga mengunci diriku sendiri Hmm. with someone atau misalnya ada super system yang kubangun atau network yang aku juga akan sampai di situ-situ terus gitu. Hmm. Hmm. Dan Betul. setelah setelah menginjakan kaki di mama kota Iya. dengan sangat culture shock di tahun pertama ya back dan 9-10 tahun lalu Hmm. aku pertama kali keluar dari Manado dan coba untuk berkarir di Jakarta. Memang awalnya beberapa bulan pertama sendiri, nggak punya teman, Hmm. walaupun Hmm. I'm really good in my work, Ya. tapi aku merasa kalau aku introvert, membawa personality introvert dan tertutup tuh, bosku juga nggak tahu seberapa bagus aku mengerjakannya. Ya. Karena aku juga butuh orang lain untuk endorse ya, Ya. Ya. endorse itu. Berarti kan aku harus membuka komunikasi, membangun Hmm. jaring pertemanan dan segala macam gitu. Nah, dan ingat ya teman-teman, sukses tuh nggak bisa kita raih sendiri. Tuh. Ada banyak hal-hal yang kita ada yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol gitu. Right. Ya. Ya. Nah, jadi dari situ aku mulai belajar untuk bagaimana aku maintain a good relationship dengan the others. Hmm. Dari hal-hal yang sederhana aja gitu. Ya. Misalnya kalau kita ketemu, Kak boleh minta nomor teleponnya nggak gitu. Hmm. Tanya-tanya backgroundnya seperti apa. Habis itu biasanya aku suka suka ajak makan. Ajak makan gitu karena aku juga pelajari dari mentorku. Nah, ini another part lah ya, kalau kita punya waktu mungkin kita bisa bahas juga ke sana. Hmm. Nah, aku suka ajak makan. Kenapa? Karena setelah aku pelajari ternyata perbincangan yang meaningful itu terjadi di meja makan. Hmm. Kan? Interesting. Logistik yang di Ya. tengah kenyang, nah otak ada bensin untuk memproses segala informasi gitu dan ngulik-ngulik Hmm. seperti apa gitu. Nah, jadi itu yang aku pelajari juga. Nah,
semakin bisa kita merajut network, itu juga akan menjadi investasi sebenarnya. Teman-teman kalau belajar keuangan, dulu aku S1-nya ngambil financial management, I really know that investasi secara finansial itu seperti apa, tapi di dunia yang kejam ini dengan persaingan yang it's another level of pain sebenarnya kalau kita nggak survive. Harusnya kita juga bisa berinvestasi di jejaring. Your network, it's your network gitu. Nah, jadi jangan melihat kayak oke, kita dari mana dan kita nggak bisa bergaul dengan siapapun gitu. Faktor keterbukaan itu penting untuk membangun jaringanmu gitu. Kalau ada orang yang bilang susah nyari pekerjaan karena nggak punya orang dalam, in professionals itu benar. Itu benar. Tapi kita juga harus melihat dari sisi positifnya. Tidak mungkin misalnya aku nggak tahu Kayos, aku punya proyek yang sekian nilainya sangat besar, kemudian aku mau percayakan ke orang yang even aku nggak tahu gitu. Nah, sehingga banyak hal-hal yang terjadi karena jejaring kita juga gitu. Bagaimana orang bisa tahu kita bagus, tapi kita juga nggak ada endorse dari yang mungkin orang-orang yang udah pernah bekerja dengan kita, atau kenal kita juga secara personal. Nah, sehingga another level dari ketika kamu udah punya confidence level yang cukup high adalah keterbukaan untuk bisa membangun jaringan yang at the end of the day mungkin itu juga bisa menjadi salah satu jalan peluang untuk bisa mendukung apapun yang menjadi tujuanmu, both untuk pekerjaan, even bisnis, even ya apapun yang kamu lakukan lah. Jadi jaring pertemanan itu sangat penting, tapi dimulai lagi ya, kita mau keluar step up dari zona nyaman kita atau enggak gitu. Kalau ketemu orang biasanya cuma berakhir di 5 menit pertama. Nama siapa, dari mana udah gitu. Tapi nggak ada interest untuk ngulik-ngulik. Kita kan nggak tahu, mungkin kayak sama aku sekarang bisa nih kita cuma WA-WAan gitu kan. Kita mau ngobrol-ngobrol yuk seperti ini. Tapi who knows the next 5 years, the next 10 years gitu. Kita jadi apa yang mungkin kalau udah WA butuh berhari-hari untuk di back dan segala macam. Jadi aku selalu percaya bahwa ketika kita terbuka juga dengan ya tentunya terbukanya dengan norma-norma sosial ya, dengan kosparan segala macam lah, personality, you bring your self on that gitu kan. Jadi branding juga penting sih sebenarnya. Aku percaya bahwa ya kalau kita punya openness, kadang kesempatan itu juga datang dengan bantuan orang lain. That's why kalau kita pelajari kan nggak mungkin satu orang bisa sukses tapi tidak ada orang lain di belakangnya yang ngebantu untuk sampai ke situ. Kadang juga bisa jadi network itu tuh mempercepat prosesnya. Iya, betul. Kalau misalnya teman-teman mungkin ya let's say mungkin mau jadi C-level gitu, menjadi CEO gitu. Kalau kerja secara common ya, mungkin kita menghabiskan 10 sampai 15 tahun nih untuk atau sampai udah maksudnya kalau kan figur-figur CEO kebanyakan udah quite senior ya karena mereka udah ini. Nah, tapi kadang bisa akselerasinya mungkin bisa lebih cepat gitu. Kenapa? Kamu punya level confidence yang tinggi, kamu punya skill yang setiap hari kamu latih untuk lebih bisa expertise di bidang itu, kamu juga explore hal-hal yang lain gitu. Nah, jadi dengan network jaring yang kamu punya, kadang kita nggak bisa menilai diri kita sendiri ya, apakah kita siap untuk bisa sampai di satu level gitu. Tapi dengan network di jaringan, mereka juga bisa ya jadi ibaratnya penolong, tapi juga yang membantu kamu untuk mengevaluasi, are you good enough in there? Kita bisa bantu kamu untuk another step levels yang kadang mungkin kita nggak percaya, wah ini sesuatu hal yang tidak aku bayangkan, tapi aku bisa sampai di posisi ini. Ya, dan itu tentunya tidak pernah bisa berhasil sendiri, dan kita juga butuh orang lain untuk bisa mencapai tujuan-tujuan kita di masa depan gitu. Jadi kuncinya itu memang network dan openness, open minded ya istilahnya, untuk berani bikin network yang lebih luas. Saya dulu pernah ini sih ditanya hal yang sama dan itu got me thinking, maksudnya lama gitu kan. Oh iya ya, kenapa saya bisa di posisi ini sekarang gitu. Terus pas kalau trace back, wah ternyata dibantu dulu sama dari mungkin SMA, S1, S2, S3, there's always somebody yang istilahnya membantu gitu secara tidak langsung,
mereka tuh networkku. Ya, Jadi invisible hands yang kita nggak tahu mm-mm, di belakang seperti apa, tapi tiba-tiba kita juga ada di posisi yang kita nggak pernah menyangka-nyangka bisa sampai situ kan, Kak? betul. Karena kan aku lihat, wah, aku tuh diriku bukan orang yang apa the most brilliant guy in the classroom atau Exactly. apa gitu, atau Hmm. eh, apapun itulah. Cuman kenapa bisa di posisi ini? Ya itu ternyata banyak orang yang membantu. eh, jadi environmentnya, support sistemnya itu penting sekali sih. Dan bagaimana kita membangun support system dan network itu salah satu kunci apa ya kesuksesan lah. Di posisi sebelumnya juga aku sempat ngobrol sama teman, namanya Pascal. Dia juga kadang hal yang sama. Dia dulu sempat kerja di US, terus sekarang kerja di sini Indonesia. Dia bilang sebenarnya yang sama di apa pekerjaan di sana di sini tuh network. Iya, Jadi gimana betul. kamu cari network itu yang penting. Ini Iya, menarik sekali. Jadi awalnya untuk Papua mungkin ya kita perlu pengenalan diri, iya, eh, lalu kita perlu keluar dari zona nyaman untuk membangun network yang bukan hanya di Papua ya, iya, harus betul, lebih betul, luas. betul. Jaringanmu juga kadang akan merepresentasikan sebenarnya personalitimu itu seperti apa. Kalau kamu bergaul dengan pemabuk, udah pasti kamu pemabuk kan, yang Eh, malam minum, pagi-pagi orang udah pada kerja, kamu ketiduran di got gitu. ya, Nah, ya. itu juga yang aku rasa karena kadang di dalam circle-circle pertemanan, kita tuh bisa ada transfer energi dan knowledge dan beberapa informasi yang even kalau kamu nggak kenal dia juga kamu nggak tahu gitu Ya, betul, betul. behind ininya dan berbagai macam hal yang kadang memang nggak dipublish publik gitu. Hmm. Tapi dengan jalur pertemanan, dengan konsolidasi makan siang, Iya, nah betul. itu kita bisa tahu oh ternyata lagi ngerjain ini. Tapi besokannya kita ketemu sama teman-teman. Kayaknya aku sama Kayas beberapa minggu ini experience itu ya. Hmm. Tanya-tanya dan segala macam gitu. Oh ternyata kita ada connecting the dots di sini nih. Ternyata aku punya teman juga Betul. nih di sini. Ternyata ada kita juga bisa share. Sehingga dari situ juga kita sama-sama saling membangun juga gitu. Hmm, Aku hmm. bergaul di bukan bergaul sih, tapi membangun network di lumayan diverse. Tapi aku coba balancing untuk bagaimana aku juga bisa share to the others gitu. Ya. Sehingga bahwa misinya adalah aku pengen branding nih anak-anak Indonesia Timur yang really brilliant gitu. Hmm, hmm. Tapi buka-buka pintu opportunity sehingga nggak cuma Kabilin nih yang kita lihat sangat really great gitu Ya. bangun sana ini segala macam tapi aku juga punya mimpi bahwa aku ingin melihat banyak-banyak figur-figur anak-anak Papua, Hmm, anak-anak Indonesia Timur pada umumnya yang sebenarnya bisa lebih banyak memberikan role model ya. hmm. Karena semakin banyak orang-orang ya let's say Kayos, aku juga mungkin akan ke sana. Ya kan? For sure, ya. Ya, of course akan ke sana gitu. Dan mungkin teman-teman yang really brilliant, tapi kalau memang kita tidak menyediakan kesempatan untuk mereka show, kita berbagi di ruang-ruang yang mungkin dari cerita kita juga bisa membangun masa depan anak-anak yang lain ya, who knows kan Hmm. gitu. Nah, tapi memang salah satu misi yang aku bawa, bagaimana aku juga membantu dia terus anak-anak Indonesia Timur untuk mereka bisa get more opportunity, tapi kita juga sediakan platform untuk menjadi role model gitu. Sharing is caring kan? Ya, betul. Ya, Menarik sekali. Em, ini by the way sebenarnya awalnya aku mau bicara soal bisnis, tapi I think it's really interesting untuk ngobrol tentang sosial. Maybe next ya. time kita bisa apa lebih fokus ke bisnis side-nya ya. Eh, Interesting sekali. Em, Sepertinya itu sudah sejaman sih, tapi ini menarik percakapannya. Kalau ini beberapa pertanyaan terakhir nih, Alfi. Ya. Untuk sekarang, apakah ada kegiatan atau program sosial yang akan dilakukan in the future di Papua dalam waktu dekat? Oke, dalam waktu dekat sebenarnya banyak ya di di beberapa bulan ini. Salah satu yang mungkin aku juga informasiin ke teman-teman yang nonton podcast ini adalah tahun depan kita ada program AI Ignitions. Hmm. Kayos juga one of the part karena kita berteman Iya betul. ya karena kita punya mutual friends dan termasuk Kayos juga part dari itu. Jadi ada AI Ignitions tahun depan yang kita akan running secara plan kita akan running di 5 kota besar. Nanti teman-teman bisa bisa ngecek sosial medianya gitu kan. Hmm.
puji Tuhan dan alhamdulillah government partnernya langsung sama komite eksekutif percepatan pembangunan OSIS Papua. Ya. Nah, jadi semoga kita juga bisa ketemu sama teman-teman di 5 kota tersebut nanti tahun depan. Nah, kemudian ya mungkin nanti ngomongin bisnis yang lain juga. Mm-mm. Uh, aku dapat beberapa opportunity juga untuk ngebantu beberapa bisnis yang aku sangat bangga karena founding fathers-nya adalah Papuans. Mm. Dia juga punya misi yang cukup brilliant. Justru aku gabung karena aku suka dengan misinya dan ya tahun depan memang ada beberapa pilot business project yang aku kerjain juga. Jadi tetap balance sih kan. Mm. Tetap kerja profesional as well, tapi juga mungkin kita bilangnya social impact ya. Jadi ada beberapa bisnis juga yang aku running. Core-nya sebenarnya adalah bisnis, tapi memang ada beberapa persen yang kita coba untuk alokasiin untuk tetap kita kerja sosial. Nah, Mm. jadi pekerjaan sosial ya we have to be realistis gitu. Mm. Kita juga butuh resource-nya baik secara material, logistik dan segala macam sehingga kita build bisnisnya di mana nggak 100% profitability-nya kita share ke company, internal company, tapi kita Mm. juga alokasiin untuk bagaimana banyak proyek-proyek sosial, banyak ide-ide yang sebenarnya bertahun-tahun lalu udah disimpan, tapi semoga tahun depan itu bisa berjalan dan selalu aku percaya bahwa kalau kita kerja dengan hati, hatinya udah Mm. ketinggalan kayaknya di Papua nih Kak. Ya, hatinya kayaknya udah ketinggalan nih di Papua, di Indonesia Timur gitu. Untuk Yeah. gimana jauh lebih berdampak, tapi juga mungkin bisa jadi saling berkenan untuk banyak orang, memberikan opportunity lebih banyak, Mm. dan membantu juga lebih banyak ya secara coverage. Kalau hitung-hitung kayaknya belum terlalu banyak kota-kota yang aku datangi. Even beberapa Mm. bulan lalu itu pertama kali ke Manokwari. Aku juga pingin ke kota-kota yang orang-orangnya unik-unik, kemudian Mm. pemandangannya sangat indah, sangat ini hal-hal yang ya memang kayaknya Tuhan menciptakan Papua surganya udah ditaruh di situ kayaknya. Mm. Nah, jadi emang kayak gitu. Ya, paling ke depan tetap beberapa social impact project yang kita jalanin, tapi ada beberapa bisnis juga yang coba di develop base in Papua. Mm. Kayak Bagus sekali sih. Ya jadi benar sih tadi ada yang AI Ignition program. Um, itu akan menjadi menarik, misalnya karena kebetulan backgroundku juga cukup di AI dan lain-lain. Lalu ada beberapa bisnis project juga ya, ya, di tahun depan. Menarik sekali. Ini kan kita sudah bicara 1 jaman. Sebenarnya ya. banyak sekali cerita. Mungkin Nanti next part 2 time ya, nanti part 2 lagi ya. part 2 mungkin bisa lebih spesifik ke bisnis atau topik yang lain. Eh, saya rasa kan ini teman-teman yang dengar ini mungkin ada yang merasa terinspirasi Elvi. Ya, Mungkin yang lagi sedang kuliah atau yang lagi sedang bekerja ataupun belajar sesuatu yang baru tentang Papua gitu. Nah, dari Elvi sendiri apakah ada pesan terakhir gitu? pesan Pesan terakhir, terakhir, pesan-pesan. pesan-pesan, pesan-pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman yang dengar. Dan ini terutama untuk adik-adik di Papua sih, yang kalau Ya, mereka mendapat kesempatan mendengar podcast ini, apa yang mau disampaikan selain yang tadi ya, yang tadi yang networking oke. dan lain-lain. Oke, kayaknya harus yang mikir sedikit nih. Karena ya selalu dimanapun aku berada sih pesan-pesannya adalah ya selain emang maksudnya kita harus harus bangga ya Hmm. untuk menjadi diri kita sendiri, no matter what kita berasal dari mana dan segala macam itu dimanapun ya itu juga berlaku sebenarnya kalau teman-teman mau moving forward. Tapi another things adalah it's time untuk create something Hmm. karena kalau menunggu-menunggu terus kayaknya kita cuma buang-buang waktu. Kadang memang banyak permasalahan itu sebenarnya solusinya udah ada. Hmm. Tinggal bagaimana kita bisa melihat lebih dekat dan tidak menunggu. Kalau kita bisa bergerak dari sekarang, kita gerak dan ya jangan lupa your network is your network. Iya, I see. Oke, jadi itu ya teman-teman, jangan tunggu sampai kapan tidak tahu, mulai dari sekarang karena perubahan itu terjadi dari diri kita sendiri, jadi kita yang perlu mulai duluan dan tentu be open minded ya. Yes. Network itu sangat penting.
Jangan menutup diri, tapi let's open ourselves, kolaborasi dengan yang lain gitu. Begitu. Terima kasih lagi Elvi untuk waktunya. Iya Kak Yos, for a great breakfast talking. Ya, jadi semoga teman-teman yang dengar bisa merasa terinspirasi ataupun belajar sesuatu dari apa yang kita bincangkan pada pagi hari ini. And with that, thank you so much for listening to the Exco Podcast, and I'll see you on the next episode. Bye-bye.